Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan NIM 2121187. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Jadi mutlak, yang pertama saya akan bahas tentang mutlak. Mutlak itu secara bahasa adalah bebas tanpa ikatan. Nah, mutlak secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Nah, contoh ayat mutlak itu pada surah Al-Mujadalah ayat 3, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka wajib memerdekakan budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Nah, jadi pada ayat tersebut tidak ada menunjukkan itu jumlah atau sifat. Ini menunjukkan pada apa adanya, bebas tanpa ikatan. Terus muqayyad. Muqayyad itu secara bahasa artinya terikat. Jadi muqayyad secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dibatasi oleh sifat, keadaan syarat dan keadaan tertentu. Nah, jadi contoh ayat muqayyad. Yang pertama dibatasi dengan sifat. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka wajib memerdekakan budak yang mukmin. Jadi ayat tersebut dibatasi dengan sifat. Dengan sifat mukmin. Yang mana budak itu yang dimerdekakan yang mukmin. Terus yang kedua, contoh muqayyad yang kedua adalah dibatasi dengan syarat. Pada ayat faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka kalau tidak sanggup maka puasalah 3 hari. Nah, jadi pada ayat tersebut dibatasi dengan syarat. Kalau dia tidak sanggup untuk yang lain atau memerdekakan budak, maka dia itu wajib puasa 3 hari. Nah, syaratnya adalah puasa 3 hari. Terus contoh muqayyad yang ketiga adalah dibatasi dengan keadaan. Nah, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam. Nah, ini dengan keadaan malam sempurnakanlah puasanya. Nah, itulah contoh dari ayat-ayat yang muqayyad. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Nah, jadi ulama mutakallimin berpendapat bahwa mutlak dan muqayyad apabila mempunyai hukum dan sebab yang sama, maka mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Sebaliknya, bila hukum dan sebabnya tidak sama, maka yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad. Kadang syarat ini pada suatu tempat keadaannya mutlak, di tempat lain muqayyad. Maka apabila diamalkan kedua-duanya menurut tempatnya masing-masing, ataukah yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad sehingga yang diamalkan muqayyadnya. Nah, jadi hal ini mutlak dan muqayyad dapat ditinjau dari berbagai bentuknya, yaitu yang pertama adalah mutlak dan muqayyad pada sebab hukum serta tema atau madhu' dan hukumnya itu sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an aw tamar aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdil wal hurri wal dzakari wal untha wal kibari was saghiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba. Apa yang dizakatkan 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Sementara dalam hadis lain disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri 'ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluki sa'an minat tamri aw sa'an minasyairi.
Rasulullah SAW mewajibkan sedekah fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, hamba sahaya. Akan apa disedekahkan? Akan satu sak kurma atau satu sak gandum. Nah, jadi dari contoh tadi, sebab hukum dan maudhu' dan hukumnya itu sama. Nah, mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Jadi pada hadis yang pertama tadi adalah hukum dari kedua hadis tadi adalah sama, yaitunya difardukan atau diwajibkan membayar zakat fitrah atau sedekah fitrah. Nah, jadi ayat tersebut dibawa kepada muqayyad. Terus yang kedua adalah hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama. Maka yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, di tempat lain terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Nah, katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Nah, jadi lafaz ad-damu pada ayat pertama, wad-damu adalah mutlak, dan lafaz daman masfuhan pada ayat kedua itu adalah muqayyad. Nah, jadi hukum keduanya itu sama, yaitu pengharaman darah, dan sebabnya juga sama, yaitu bahayanya darah. Karena kedua-duanya sama, maka yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Nah, yang muqayyad dijadikan penjelasan bagi yang mutlak. Jadi, yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Sedangkan darah yang ada di hati dan di limpa itu tidak haram dimakan. Terus yang ketiga adalah hukumnya sama, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum ini berbeda. Seperti dalam kifarah zihar dan pembunuhan tidak sengaja, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai kifarat zihar. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka hendaklah ia membebaskan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai kifarat pembunuhan yang tidak sengaja atau kekeliruan. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia membebaskan seorang budak yang mukmin. Nah, hukum yang diambil dari kedua ayat tersebut adalah sama, yakni wajib memerdekakan budak. Sedangkan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukumnya itu tidak sama. Pada ayat yang pertama itu sebab untuk menetapkan hukumnya ialah karena pembunuhan khilafah. Sedangkan pada ayat yang kedua itu sebab untuk menetapkan hukumnya itu ialah karena kehendak orang yang menzihar untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya. Nah, jadi dalam hal ini dibawa mutlak kepada muqayyad menurut Imam Syafi'i dengan syarat nas yang menjadi muqayyad tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, seperti contoh yang tadi. Namun, apabila nas yang menjadi muqayyad tersebut lebih dari satu dan bertentangan antara yang satu dengan yang lain, maka kalimat yang mutlak tidak dibawa kepada yang
kepada yang muqayyad. Contohnya adalah pada kifarat melanggar sumpah disebutkan dengan mutlak. Bunyi ayatnya adalah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratun aymanukum idza halaftum. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya atau kifarat puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kifarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Nah, selanjutnya wajib puasa karena kifarat zihar. Diisyaratkan berturut-turut 2 bulan. Disebutkan dengan muqayyad. Yang bunyi ayatnya adalah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajiblah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Nah, dalam puasa tamattu' disyaratkan berpisah-pisah. Disebutkan dengan muqayyad, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal hadi. Faman lam yastati' fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang. Nah, dari tiga ayat tadi, Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya Al-Luma' bahwa puasa karena melanggar sumpah atau mutlak tidak dapat dimuqayyadkan baik dengan cara berturut-turut maupun dengan cara terpisah-pisah. Karena kedua muqayyad ini bertentangan, maka cukuplah dipahami dengan makna mutlaknya saja. Terus bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad yang keempat adalah hukumnya itu berbeda, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama. Apabila berbeda hukumnya sedangkan sebabnya sama, maka tidak dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Nah, contohnya itu pada hukum berwudu dan tayamum. Pada wudu, tangan wajib dibasuh sampai siku, sedangkan pada tayamum itu hanya mengusap tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah, sedangkan pada tayamum tidak diterangkan sampai siku. Itu ayat mutlak. Yang ayatnya adalah fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, jadi di sini sebabnya sama, yaitu adanya hadas dan keinginan untuk sholat, tetapi hukumnya itu berbeda, yaitu membasuh tangan pada wudhu sampai siku dan menyapu tangan pada tayamum. Jadi masing-masing tetap pada tempatnya atau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi ulama Syafi'iyah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum itu sampai dengan siku, bukan berarti ia tidak konsekuen dengan pendapatnya sendiri, melainkan disebabkan adanya suatu hadis yang dapat dijadikan karena bahwa batas anggota tayamum itu sampai siku sesuai dengan hadis yang artinya tayamum itu 2 kali sapuan. Sekali sapu untuk muka dan sekali sapu untuk kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabil mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai siku, dengan alasan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ammar bin Yasir bertayamum dengan menyapu muka dan 2 telapak tangan. Terus yang kelima adalah hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda.
Contohnya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaz'an bima kasaban nakalam minallah." Yang artinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Maka lafaz aidiyahuma pada ayat pertama adalah mutlak dan lafaz aidiyakum ilal marafiq pada ayat kedua adalah muqayyad. Dalam kasus ini kelihatan hukumnya berbeda, yaitu hukum potong tangan dan hukum membasuh tangan. Sebabnya pun berbeda, yaitu yang pertama karena mencuri dan yang kedua karena keinginan untuk melaksanakan sholat setelah berhadas. Nah, jadi dalam hal ini masing-masing tetap pada tempatnya. Yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Jadi mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad. Mungkin demikianlah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Dan saya tutup dengan billahi taufik ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.